Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Bang Zen Vlog, Bang Dedi Zen juga ya. Oke, di video kali ini saya akan lagi-lagi membahas tentang perihal mengenai kekecewaan di antara yang dibuat oleh Mister Koko Eri, sehingga eh, rakyat Malaysia dan kerajaan Malaysia sekarang banyak mengambil tindakan, yaitu menyerbu tempat-tempat warga asing siang dan malam, baik di rumah-rumah, di flat, kondominium, atau di mana-mana tempat akan diserbu bermula pada Oktober ini ya. Jadi di video tadi itu adalah cuplikan beberapa video yang terjadi pada tanggal 5 bulan 10 2024, di mana operasi besar-besaran yang dilakukan di Sri Muda Selangor itu, jabatan immigration yang dibantu dengan PDRM, yaitu dari PGA, berhasil menangkap pati warga asing sebanyak 1.000 orang lebih, namun yang tidak mempunyai dokumen sekitaran 600 lebih. Bayangkan guys, betapa banyaknya. Namun yang pelik satu pernyataannya, yang ternyata provokasi-provokasi yang dibuat oleh Mister Koko Eri selama ini membuat warga negara Malaysia sendiri geram ya terhadap pernyataan-pernyataan para TikToker ataupun YouTuber lainnya, seperti siapa ke nama dia itu, yang menghina Sultan Johor. Saya pelik lah terhadap mereka. Ya, mereka ini tidak pernah datang ke Malaysia, namun hanya mendengar apa yang berita-berita yang sering saya katakan bahwa itu hanyalah dari mulut ke mulut, dan mereka tidak pernah juga menginjakkan kaki di Malaysia sendiri. Jadi kalau sudah terjadi sedemikian, kita tidak bisa menyalahkan negara Malaysia sendiri, karena pada dasarnya dari dulu saya beritahu, mereka punya undang-undang, masing-masing negara punya undang-undang tersendiri untuk melindungi negara mereka. Begitu juga negara kita. Lihat saja apa yang dilakukan imigrasi Indonesia sekarang saat ini, yaitu gentar juga memburu warga asing yang tidak punya dokumen. Contohnya operasi yang dilakukan terhadap pemburuan terhadap warga-warga asing, yang khususnya orang-orang Afrika di Indonesia. Jadi kita tidak bisa menyalahkan. Namun saya lagi ingin mengingatkan bahwa selama ini di tahun 2023, mulai bulan 1 setahun ya, 1 tahun kerajaan Malaysia memberikan peluang kepada seluruh warga asing, bukan saja Indonesia ya, memberikan peluang untuk membuat suatu permit atau memohon permit kerja ya, visa kerja. Selama 1 tahun loh diberi kebebasan tanpa diganggu ya, immigration tanpa buat operasi ya. Kita warga asing diberikan sebuah kelonggaran sambil bekerja sambil mengurus, dengan kadar pembayaran permit ya yang dikeluarkan kerajaan sekitaran lebih daripada kerajaan itu sekitaran 2.000 lebih, sekitaran 2.800-an. Namun kita tidak tahu dari agen, karena pada dasarnya memang yang mahal itu yang adalah daripada agen sendiri ya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan kerajaan Malaysia. Kalau sudah terjadi kayak gini, kita tidak boleh menyalahkan negara Malaysia bahwa mereka tidak punya, ada yang mengatakan tidak punya peri kemanusiaan, tidak ini, dan sebagainya. Itu apa ya, goblok buat saya. Pemikiran-pemikiran landasan, pemikiran-pemikiran mereka itu terlalu rendah ya, memikirkan hal orang lain, dan hanya karena satu kesalahan dapat merusak 1.000 kebaikan. Itu sekali lagi saya katakan, sering saya katakan ya terhadap teman-teman saya, saudara saya yang dari Indonesia yang berada di Malaysia ya. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa toh kalian tidak membuat dokumen yang ini yang lengkap, sementara kita diberi kesempatan selama 1 tahun loh untuk buat. Kan tak mungkin ya kalian tidak bisa mendapatkan uang, walaupun mungkin sekitaran diminta 6.000 lebih dalam semasa 1 tahun itu, kalian tidak mungkin tidak dapatkan sebanyak 6.000 lebih demikian, atau sekitar 6.500. Contoh, kalian bekerja dalam 1 hari 75 ringgit saja. Saya terus terang ya, gaji saya 75 ringgit ya, gaji saya 75 ringgit, namun
saya tidak pernah kosong dari 2011, alhamdulillah sampai sekarang saya terus membuat dokumen, karena pada dasarnya ketika kalian mengatakan bahwa gaji Rp75 itu tidak cukup, itu sangat mustahil bagi saya. Orang-orang yang mengatakan gaji Rp75 tidak cukup kecuali hidupnya mau mewah di Malaysia, ya, mau happy-happy, itu pasti kaki happy. Orang yang mengatakan gaji Rp75, Rp80, Rp90 tidak cukup bagi warga asing, terutama kita dari Indonesia, itu pasti salah satu adalah kaki happy, kaki enjoy, karena dia mau bersenang-senang di sini. Contoh Rp75, kalau sebulan ya kita dapat 2.000 lebih. 2.000 lebih, 1.500 kita boleh kirim. Dah dapat 5 jutaan. Kan cukup di Indonesia. Dan kita masih pegang lagi 500-an. Ya, sekitaran 600-an kita pegang di tangan. Bayar uang makan contoh 300. Ya, kita masih boleh pegang lagi. Untuk apa kita pegang banyak-banyak di celana kita, di dompet kita, ya kan? Di badan kita, untuk apa kita mau banyak pegang-pegang uang? Sementara kalau kita duduk di kawasan, kita boleh sign, makanan itu ada lori yang datang, kita sign, nanti bulan-bulan juga kita bayar. Jadi pada intinya kita hanya fokus untuk bekerja, jangan mengikut campuri masalah undang-undang kerajaan Malaysia sendiri dan rakyat mereka sendiri. Nah, sementara yang saya lihat, ya banyak yang saya lihat, kalau benar-benar, sekali lagi saya katakan, kalau benar-benar rakyat Malaysia ini jahat, dari dululah tidak ada warga asing atau pendatang yang kosongan di sini. Namun kalian bisa juga cek di akun saya yang satunya, ya. Banyak sekali saya menerangkan, tetapi kebanyakan juga daripada teman-teman atau saudara sendiri, yang saudara-saudara saya yang di Indonesia, menanggapi sebuah video saya itu terlalu sensitif, ya, terlalu kayak gimana, ya. Sehingga tidak mereka menonton hanya separuh-separuh. Habis itu mengecam saya pengkhianat, saya apa. Saya membela Malaysia bukan hanya karena saya kerja di Malaysia, ya. Saya menceritakan apa yang berlaku, apa yang saya lihat, apa yang saya alami. Saya tidak melihat bahwa ini dari video orang lain, dari ini orang lain. Apa yang saya ceritakan itulah yang saya alami. Jadi bagi saya masalah ini ternyata berkaitan dengan apa yang pernyataan-pernyataan Koko RI selama ini, ya. Seperti pernyataan-pernyataan berikut ini, kita lihat daripada abang ini memang saya kenal dari dulu juga, dari akun YouTube saya yang pertama, saya selalu minta izin dengan beliau. Namun kali ini minta maaf Bang Amirul Zaki, saya ambil videonya, saya tidak minta izin, minta maaf, ya. Tapi ini tujuan saya tidak lain hanya untuk memberitahukan kepada saudara saya bahwa sungguhlah tidak baik, ya. Ini menjadi sebuah pelajaran, semoga mereka bisa juga tersadar dan bisa mengerti apa yang dilakukan oleh kerajaan yang dijalankan dengan undang-undang Malaysia sendiri. Oke, tanpa tunggu lama-lama, kita saksikan video berikut ini. Kesian datang cari rezeki. Ya, itu yang saya katakan tadi. Kita dah cakap harus banyak ikut kali. Aturan. Jangan provokasi. Baik. Jangan provokasi. Jangan provokasi. Jadi apa yang berlaku sekarang ini ialah provokasi yang melampau. Yang seperti yang aku sebut dengan Kokori, bahawa provokasi itu telah menyebabkan kesusahan kepada rakyat negara mereka yang berada di negara aku. Ya, benar. Mencabar imigrasi, mencabar polis. Tapi kalau korang tengok video ni, si Uncle Stage ni, video ni sebenarnya kalau menurut apa yang aku baca dalam komen tu, kakak ni dilepaskan untuk mencari pasport suaminya yang ditahan, begitulah lebih kurang. Dan di situ kita dapat lihat bahawa immigration walaupun menjalankan tanggungjawab dia, tugas dia, amanah dia, tetap memberikan juga peluang untuk membuktikan mereka itu ada dokumen. Sambil ngopi guys. Cuba kalau tempat lain tak dapat, bos. Jadi ini yang kita selalu sebut tentang jaga mulut. Jaga mulut. Begitu banyak orang asing di negara kita ini hidup mewah di kampung sendiri dengan hasil dari pendapatan dari negara yang kita duduk ni. Sama-sama ni negara aku ni.
Tapi apabila kita mengejar parti yang dulunya memang kita utamakan kepada Bangladesh dan Rohingya, sebenarnya terlalu banyak negara ni, tetapi orang-orang Indonesia ni dia trigger, tahu trigger tak? Melompat tak tentu hala tau. Jadi timbullah banyak hinaan, hujatan dan bagai-bagai lah daripada orang Indonesia yang duduk di Indonesia. Dan kita ingatkan banyak kali bahawa tak selamanya kita boleh tutup mata, pekakkan telinga dengan hinaan daripada orang yang tidak berada dalam negara ni. Dan hari ni apabila berlaku, tengoklah, keluarlah kenyataan macam ni. Kesian datang cari rezeki. Cari rezeki kena datang cara betul. Kita datang negara orang, kita kena ada dokumen, kena ada permit, kena ada ikut undang-undang ya. Ikut undang-undang. Dan selama mana kita dah diam, dan kita tak berhenti. Tak berhenti. Sebenarnya sebabnya selain daripada memang dah operasi, hari ni rakyat kita juga sedar bagaimana cara untuk mengajar orang-orang yang sombong. Aduan setiap hari dibuat kepada lokasi-lokasi yang padat warga asing. Dan kalau hari ni ada kenyataan kesian macam ni, macam mana nasib, kenapa dizalimi dan sebagainya, tanya Kokori. Melampau sangat walaupun aku pernah bercakap dengan Kokori baru-baru ini, tapi dia pun masih sombong. Dia pun tidak kata tidak mau bertemu. Aku ajak jumpa, walaupun di Surabaya tak apa. Tapi dia jawab apa? Dia kata saya bukan jenis jumpa orang lah, apalah. Dan di situ kita tahu kesombongan dia. Aku cakap baik-baik tau. Cakap baik-baik macam mana aku cakap dengan Ricky. Tapi nampaknya Kokori masih sombong. Dan kita ambil setiap kata-kata dia. Ini dah. Seperti immigration tak buat kerja, polis tak tahu kat mana, majikan kita macam mana. Hari ni kita jalankan. Ada banyak majikan yang dah mula didakwa sekarang ni. Serbuan-serbuan baru. Kalau kau tengok hari ni pun banyak serbuan-serbuan dibuat. Dan sampaikan di Kuala Lumpur juga, di BKL ambil juga barang-barang Cina yang berniaga tepi jalan ni. Nampak? Sebab apa? Sebab dia orang pun menggajikan warga asing. Kan susah dah. Kan kita dah cakap dah, janganlah sombong. Tadi ada satu video keluar, aku dah repost, tapi aku tak nak komen di sini lah, sebab melibatkan 3R. Kita tengok lah tempat aku repost tu, mesti kau jumpa videonya. Jadi masa ini pendek sebenarnya. Bumi ni kalau ada yang kata lepeh, ada kata bulat. Jadi aku meyakini bumi ni bulat, bumi ni berputar. Roda berputar. Satu waktu kita di atas, satu waktu kita pasti di bawah. Pasti di bawah, bukan akan di bawah, pasti di bawah. Kan dia namanya berputar. Dan hari itu kamu sombong, hari ni kamu dapat masalah. Dan ingatlah, Kokori masih terlalu masih terlalu awal untuk kita melihat kesan daripada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Kokori. Tapi hari ini kita nampak, walaupun baru permulaan yang mungkin sekitar 0.1% saja. Lihat berapa ramai yang dah dipulangkan, lihat berapa ramai yang dah dikenakan tindakan. Dan ingat berapa ramai keluarga-keluarga di kampung mereka yang hidup kembali susah kerana kenyataan orang yang begitu hebat yang kini berada di Indonesia, tetapi yang susahnya ialah rakyat-rakyat di Indonesia, di Malaysia ni. Jadi ini yang aku sebutkan sebelum ini, jangan mencabar, kerana kita tak tahu siapa yang kita cabar. Tambahan lagi, orang yang kita cabar itu di tempatnya pula ramai orang kita yang cari nafkah, cari rezeki. Itu saja daripada aku. Kesian tu gambar emoji nangis-nangis datang cari rezeki. Kesianlah. Tapi nak buat macam mana? Tanya Kokori. Semua orang yang dapat video aku, sampaikan kepada rakan-rakan Indonesia yang lain. Seandainya keluarga kita tertangkap, adik-beradik kita, kawan-kawan kita tertangkap, bilang kepada mereka itu, cakap kepada mereka itu, inilah hasil Kokori yang minta supaya supaya negara Malaysia mendisiplinkan rakyat Indonesia. Jadi bukan kita salah, kita hanya menyahut cabaran Kokori.
Dan untuk hari ni satu hari boleh cecah 10-20 operasi dan tangkapan-tangkapan, termasuk dalam rumah, di tempat pembinaan, di kantin, di sekolah, ada macam-macam tempat. Jadi terima kasih. Dan kepada yang kena tangkap, nanti boleh balik cari kokori dan jadi ada kerja kosong tak. Assalamualaikum. Ya, itu dia tadi beberapa video ulasan yang diberikan oleh Bang Amirul Zaki, di mana video itu dia menjawab sebuah komenan daripada, saya melihat itu komenan daripada rakyat kita sendiri, yaitu negara Indonesia yang mungkin suaminya kena tangkap. Karena di video hari ini banyak yang VIP tentang operasi besar-besaran yang dilakukan di Sri Muda, yaitu Selangor. Itu sekitaran 1.000 lebih, namun yang dibawa oleh immigration 608 orang. Banyak guys, ini penangkapan paling terbesar saya ingat. Jadi pada dasarnya di sini, di video tersebut kita bisa mendengarkan bahwa negara Malaysia atau penguat kuasa Malaysia daripada immigration yang dibantu oleh PGA, Polis Gerakan AM, itu hanya menjawab cabaran-cabaran yang dilakukan oleh Mr. Koko Eri dan geng-gengnya selama ini. Jadi buat saudara saya yang ada di Malaysia, yaitu orang Indonesia yang kini mungkin masih kosongan, kalian hati-hati karena ada memang sudah VIP di berita-berita baik di TikTok, Facebook dan lain-lain sebagainya. Itu imigrasi Malaysia akan melakukan operasi besar-besaran siang dan malam dan di seluruh penjuru yang sudah dimata-matai oleh mereka. Dan ini akan ada gabungan daripada askar sendiri ya. Jadi mereka itu akan melakukan, nggak tahu rotan ke apa kayak gimana, tapi itu pada dasarnya adalah itu kita harus hormati undang-undang mereka. Kita tidak bisa menyalahkan undang-undang daripada mereka ya. Namun pada intinya semoga yang sudah tertangkap hari ini, baik yang sebelumnya dan hari ini, semoga kalian cepat dibebaskan, dipulangkan dan bisa bertemu anak istri ataupun keluarga kalian di kampung halaman. Salam anak rantau. Dengan akhir kata, jika ada kata-kata saya yang lebih atau tidak menyenangkan buat kalian, mohon dimaafkan. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.